Sebelum langkah manusia pertama menyentuh tanah, sebelum sejarah ditulis dan langit bersaksi atas kisah-kisahnya, telah ada makhluk yang berjalan dalam sunyi, di balik tabir, dimensi yang tak kasat mata. Mereka bukan dongeng, mereka bukan khayal, mereka adalah jin, diciptakan dari api, diberikan akal, namun tersembunyi dari pandangan. Siapa mereka sebenarnya? Apa yang mereka sembunyikan dari dunia kita? Dalam video ini, kita akan menyingkap lembaran yang terlupakan. Kita akan menyelami asal-usul makhluk tak kasat mata yang pertama menghuni bumi dan menguak permusuhan abadi yang tak pernah reda hingga hari kiamat. Sebelum manusia tercipta, bumi telah dihuni oleh makhluk halus, tak kasat mata. Mereka adalah jin. Diciptakan dari nyala api yang tidak berasap, jin adalah makhluk pertama yang menghuni bumi. Mereka memiliki kehidupan, kerajaan, bahkan peradaban yang tak bisa dilihat manusia biasa. Namun, kesombongan dan kerusakan mereka membuat bumi dipenuhi kehancuran. Lalu Allah mengutus para malaikat untuk mengusir para jin dari permukaan bumi. Sejak saat itu, para jin hidup tersembunyi, berpindah ke alam mereka sendiri di antara dimensi. Mereka hidup berdampingan dengan manusia, namun tak terlihat, kecuali bagi mereka yang terpilih. Sebagian jin memilih jalan baik, sebagian lainnya memilih jalan yang gelap. Seperti manusia, mereka juga memiliki akal dan kehendak, serta ujian keimanan. Dari golongan jin inilah lahir makhluk paling durhaka yang dikenal manusia sebagai iblis. Iblis dulunya termasuk jin yang taat. Ia tinggal bersama para malaikat, mengabdi di langit. Namun saat Adam diciptakan, iblis menolak sujud karena merasa dirinya lebih mulia. Keangkuhannya membuatnya diusir dari rahmat Allah dan dikutuk sampai hari kiamat. Namun, sebelum pergi, iblis bersumpah akan menyesatkan keturunan Adam hingga akhir zaman. Sejak itulah, jin dan manusia hidup dalam dua dunia yang terus bersinggungan. Jin terbagi menjadi banyak golongan. Ada yang muslim, ada pula yang kafir, dan durjana. Ada jin yang menyendiri, hidup jauh dari dunia manusia, di antara reruntuhan dan alam tersembunyi. Tapi ada pula yang suka mengganggu manusia, membisikkan, menampakkan, bahkan merasuki. Rasulullah pun mengingatkan, sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Itulah sebabnya kita diajarkan doa dan perlindungan dari godaan jin yang tak terlihat. Dalam kehidupan mereka, jin juga memiliki kerajaan, pemimpin, dan tatanan sosial. Sebagian bangsa jin hidup dalam kabilah, berpindah-pindah di alam yang tak terjangkau manusia. Namun, ada pula yang menetap di antara reruntuhan, pohon-pohon tua, atau lautan yang tak dijamah. Keberadaan mereka menjadi misteri, tapi jejaknya seringkali dirasakan, bukan dilihat. Teras astral akan terus menelusuri dunia jin dan tabir-tabir yang belum terbuka. Jin memiliki umur yang sangat panjang dan sebagian masih hidup sejak zaman nabi-nabi dahulu. Mereka menyimpan banyak rahasia masa lalu, termasuk kisah-kisah yang dilupakan manusia. Namun ilmu mereka tak lebih tinggi dari wahyu, dan mereka tak bisa menentang kehendak Allah. Kita hanya diperintah untuk berlindung
dengan zikir, doa, dan keteguhan iman, karena dunia mereka tak terlihat, namun nyata dan terus berdampingan dengan kita. Dalam sejarah, Nabi Sulaiman diberi kekuasaan untuk mengendalikan jin dengan izin Allah. Mereka membantu membangun istana, menambang, dan menyelam di lautan yang dalam. Namun saat Sulaiman wafat, mereka baru sadar sang Nabi telah meninggal lama. Al-Quran menceritakan ini. Bukti bahwa jin tak mengetahui yang gaib. Hanya Allah yang Maha Tahu akan segala yang tersembunyi di balik tirai dimensi. Di antara jin ada yang beriman. Mereka mendengar Al-Quran dan tunduk pada kebenaran. Surah Al-Jin menjadi bukti bahwa mereka pun memiliki pilihan, iman atau ingkar. Sebagian jin menjadi Muslim. Mereka tak menyakiti manusia dan menjalankan syariat. Namun ada pula yang menjadi syaitan, menyesatkan, menggoda, bahkan merasuki. Karena itu, perlindungan harus selalu diucapkan sebelum tidur, masuk rumah, bahkan ke kamar mandi. Rasulullah mengajarkan banyak zikir dan doa perlindungan dari gangguan jin. Ayat kursi, Muawwidzatain, dan Bismillah jadi benteng kuat di antara dua dunia. Jin tak dapat menyakiti jika seorang hamba selalu ingat kepada Allah. Namun kelalaian bisa membuka celah, dan disitulah mereka masuk diam-diam. Ilmu dan iman menjadi kunci agar tak terpedaya oleh tipu daya makhluk tak kasat mata. Jin bukan mitos, bukan pula sekadar cerita horor di balik gelap malam. Mereka nyata, diciptakan sebagaimana manusia, dengan ujian yang sama, taat atau durhaka. Bahkan, di antara mereka ada yang menyesal kembali pada cahaya setelah hidup dalam gelap. Dunia mereka tersembunyi, namun bersinggungan erat dengan dunia kita. Dan hanya dengan ilmu, iman, serta zikir, kita bisa hidup berdampingan tanpa celaka. Mereka bukan teman, bukan pula musuh yang terlihat, tapi ujian yang tak bisa diabaikan. Maka tetaplah dalam lindungannya, karena di dunia yang tak kasat mata, hanya cahaya Allah yang menjadi penerang.